harga rumah ini kan akan cenderung naik ke depannya. Selalu cenderung naik, bukan akan, tapi pasti selalu cenderung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini di video ini saya mau membahas bagaimana alur proses pengajuan KPR. Setelah sebelumnya saya bahas tips cara menabung untuk memiliki rumah sebelum usia 30 tahun. Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Irwan yang kebetulan memang ahlinya di bidang KPR. Apa kabar Pak Irwan? Selamat sore, apa kabar Mas Jenal? Gimana nih Pak, kesibukan apa sekarang? Alhamdulillah baik, ya kesibukannya masih seperti biasa ya. Jadi lebih ke ya masih proses-proses ya seperti yang tadi disampaikan lah, proses-proses KPR masih tetap berjalan. Ya seperti itulah intinya. Mengingat sebelumnya saya bahas video cara menabung Iya. agar bisa memiliki rumah di usia 30 tahun. Nah, salah satu cara yang bisa ditempuh selain tentunya membeli rumah dengan cash bertahap. Nah, yang ketiga itu dengan cara proses KPR. Betul. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman, bagaimana sih proses KPR? Apa aja sih yang perlu disiapkan? Mungkin bisa dijelaskan Pak detailnya bagaimana? Oke. Yang pertama mungkin syarat umum Pak. Syarat umumnya gimana Pak? Iya. Jadi gini, buat teman-teman milenial semua ya. Buat teman-teman semua, jadi untuk KPR sendiri, untuk beli rumah sendiri sekarang ini sudah mudah. Gitu. Untuk mudah, di situ disampaikan sama Mas Jenal tadi ya. Bagaimana caranya memiliki rumah di usia di bawah 30 tahun. Nah, dari pihak perbankan sendiri sudah memberikan kemudahan buat teman-teman milenial saat ini untuk memiliki rumah sendiri. Dari usia 21 tahun itu teman-teman sudah bisa punya rumah gitu. Jadi sudah bisa untuk mengajukan KPR ke perbankan gitu. Jadi dari usia 21 tahun aja kita sudah bisa nih untuk memiliki rumah. Iya, gitu. DP yang perlu disiapkan teman-teman dalam ketentuan yang berlaku sekarang berapa persen dari harga jual rumah Pak? Untuk DP sendiri memang ketentuan yang berlaku dari perbankan ya, itu minimal itu adalah 5% dari harga jual rumah. 5%. 5% dari harga jual rumah. Nah, untuk teman-teman milenial sendiri itu kalau untuk rumah itu kan hanya bisa disesuaikan lah dengan kemampuan teman-teman sendiri lah, intinya seperti itu. Jadi tidak harus patokannya wah saya harus punya rumah yang ukuran segini enggak. Jadi bisa disesuaikan dengan kemampuan dari teman-teman sendiri. Artinya mereka yang gajinya di bawah 4 juta mungkin bisa melakukan proses KPR. Bisa. Salah satunya rumah subsidi. Betul. Subsidi baik teman-teman. Nah, sekarang proses umum pengajuan KPR itu seperti apa Pak? Proses umum. Jadi kalau untuk proses umumnya sendiri, bagaimana pengajuan KPR itu sendiri, itu proses umumnya yang pertama adalah usianya sudah memasuki usia minimum untuk proses pengajuan KPR. Ya seperti tadi 21 tahun ya, itu sudah bisa untuk mengajukan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaan tetap. Iya. Jadi teman-teman harus mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap. Itu adalah syarat kedua untuk pengajuan proses KPR-nya. Nah, yang ketiga adalah penentuan lokasi perumahan, lokasi rumah lah intinya. Mana yang lokasi perumahan yang sudah teman-teman lihat, tentukan gitu, yang sudah teman-teman saya mau nih ambil rumah di sini, intinya seperti itu. Nah, itu harus teman-teman tentukan terlebih dahulu lokasinya mau ambil yang di mana, perumahan mana, berapa harga jualnya, itu yang harus teman-teman tentukan. Berarti lokasinya lebih kepada lokasinya ya Pak ya? Iya. Lokasi yang mungkin disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Betul. Dengan keuangan dari teman-teman sendiri. Betul. Gitu. Kita harus bisa mengukur dengan kemampuan keuangan kita sendiri. Nah, fasilitasnya juga sama mungkin ya Pak ya? Betul. Mendukung nggak buat teman-teman? Selain fasilitas, mungkin lokasi, jarak dari tempat kerja Iya. ke perumahan berapa kilo seperti itu mungkin ya Pak ya. Nah, apalagi Pak kira-kira yang dibutuhkan? Nah, jadi selain tadi yang pertama adalah usia, batas usia, lalu pekerjaan tetap dan penghasilan tetap. Terus yang ketiga adalah penentuan lokasi perumahan. Nah, lalu yang berikutnya adalah pengajuan prosesnya dalam artian gini.
kita harus menyiapkan dana untuk pembayaran DP-nya sendiri. Iya, jadi kita harus menyiapkan untuk DP-nya. Itu juga harus kita sudah bisa persiapkan sebelum kita mengajukan proses untuk KPR. Gitu. Nah, untuk BI checking sendiri bagaimana Pak? Kalau sekarang bisa disebut SLIK yang melakukan itu wewenangnya ada di OJK. Betul. Nah, itu bagaimana Pak mengenai BI checking? Ya, jadi ini yang harus diwanti-wanti atau harus benar-benar dijaga oleh teman-teman milenial ya. Karena saat ini kan banyak sekali kemudahan-kemudahan untuk mengajukan kredit gitu. Nah, ini yang harus benar-benar dijaga oleh teman-teman. Karena gini, persyaratan untuk mengajukan KPR itu adalah BI checking teman-teman atau SLIK teman-teman itu tidak boleh ada cacat atau ada kolektibilitas. Nah, kalau sudah ada kolektibilitas atau call di perbankan itu ada kesulitan lah untuk mengajukan KPR. Makanya ya saya sebagai mewanti-wanti lah teman-teman milenial yang belum pernah mengajukan KPR atau belum pernah ngambil rumah, ya tolong untuk kredibilitas pinjamannya harus benar-benar dijaga gitu, karena itu yang banyak terjadi saat ini itu adalah itu ya gitu. Konsumtif rata-rata betul, karena ya teman-teman ini karena sekarang ini banyak kemudahan ya untuk mengajukan pinjaman atau mengajukan cicilan, itu kan banyak kemudahannya sekarang karena handphone aja dicicil, beli handphone. Nah itu yang kadang-kadang teman-teman nih suka lupa gitu kan, suka kebablasan gitu, akhirnya sampai ya ada telat-telat atau hutangnya terlalu banyak, pinjamannya terlalu banyak. Nah itu yang mempengaruhi kegagalan lah intinya ya. Jadi sebisa mungkin itu harus benar-benar dijaga lah sebelum mengajukan proses KPR. Baik, berarti penting ya Pak ya mengenai BI checking tadi. Teman-teman juga perlu mengontrol diri nih teman-teman. Perlu sangat hati-hati, apalagi di zaman sekarang mau melakukan pinjaman apapun itu mudah. Betul. Seperti kita ketahui banyak aplikasi-aplikasi yang mudah kita jumpai dan itu prosesnya juga memang menawarkan sesuatu yang menarik. Betul, menarik. Tapi akan membuat kita kesulitan ke depannya. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, apa aja sih Pak yang perlu disiapkan syarat-syaratnya? Ya, oke. Biar teman-teman lebih tahu dengan jelas. Ya. Yang pertama itu untuk melengkapi persyaratannya itu yang pertama kita harus ngisi pastinya kita ngisi formulir ya, aplikasi. Itu yang pertama. Jadi aplikasi yang dikeluarkan oleh pihak bank. Nah, itu kita isi formulir aplikasinya. Lalu kelengkapan dokumen pribadi seperti fotokopi KTP, KK, NPWP, atau kalau yang sudah menikah ya buku nikah. Gitu. Nah, betul. Nah, kalau untuk teman-teman yang bekerja atau karyawan itu berarti harus melengkapi slip gaji. Lalu yang kedua adalah rekening koran. Nah, untuk slip gaji sendiri itu yang diminta oleh pihak perbankan biasanya adalah 3 bulan terakhir. 3 bulan terakhir berikut rekening koran. Betul, berikut rekening koran 3 bulan terakhir. Lalu ada surat keterangan bekerja. Nah, itu adalah syarat yang harus dilengkapi oleh teman-teman. Jadi teman-teman harus minta juga surat keterangan bekerja dari tempat bekerjanya teman-teman nih. Gitu. Lalu berikutnya selain surat keterangan bekerja, kita juga harus kalau untuk rumah subsidi ya, kalau untuk rumah subsidi itu harus melengkapi dokumen pengajuan rumah subsidi. Nah, itu biasanya khusus ya, kalau untuk pengajuan rumah subsidi itu dokumennya khusus ya. Itu ada beberapa lembar yang harus diminta seperti surat keterangan belum memiliki rumah gitu. Nah, itu juga harus tetap dilampirkan. Betul, dilengkapi gitu. Jadi itu untuk yang pekerja ya. Jadi nah, kalau untuk teman-teman yang usaha, ini balik lagi teman-teman yang usaha ya, itu nggak menutup kemungkinan teman-teman yang mempunyai usaha selagi masih muda sudah punya usaha tapi pengen punya rumah nih, caranya dengan cara KPR. Nah, itu juga bisa gitu. Jadi nggak harus teman-teman yang bekerja tapi dalam artian sebagai karyawan atau apa, itu nggak harus itu. Jadi bisa juga dengan teman-teman yang mempunyai usaha. Yang penting berpenghasilan tetap. Yang pertama harus ada legalitas atau izin usahanya. Ya, izin usaha sendiri itu tidak harus dari situs SIUP ya, tidak harus situs SIUP, tapi hanya dengan cukup surat keterangan usaha dari kelurahan, RT RW itu sudah cukup. Sudah cukup ya. Iya. Terus yang kedua, syarat kedua, teman-teman harus punya laporan keuangan. Laporan keuangan usaha. Nah, itu minimal untuk laporan keuangan usahanya itu minimal 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun gitu untuk teman-teman mendeteksi perjalanan usahanya, betul.
betul. Jadi minimal untuk surat keterangan usahanya itu adalah 1 tahun. Nah, untuk rekening korannya sendiri itu minimal adalah 6 bulan karena kenapa butuh lebih banyak, lebih lama dibandingkan dengan yang karyawan? Karena kan kalau karyawan itu sudah pasti nih setiap bulannya sudah kelihatan nih dengan slip gaji sekian, berarti per bulannya kurang lebih sekian gitu kan. Nah, sedangkan kalau wira swasta kan tidak menentu nih, jadi mereka minta lebih panjang. Jadi supaya mereka juga lihat, oh iya, ini masih masuk nih kalau dengan penghasilan dia setiap bulannya seperti ini. Walaupun secara kemampuan juga pada dasarnya mereka berkemampuan mengatur, Betul. namun tetap harus mengikuti ketentuan atau betul. prosedur yang Betul. ditawarkan perbankan. Betul. Jadi memang kalau untuk usaha atau wira swasta itu memang yang dibutuhkan lebih banyak ya untuk surat rekening korannya itu lebih lama lah karena yang dibutuhkan minimal 6 bulan. Nah, kalau untuk yang karyawan itu kan hanya 3 bulan ya. Gitu. Nah, terus untuk syarat lainnya semua sama seperti KTP, KK, NPWP itu semua sama. Umumnya sama. Jadi untuk pengajuan KPR yang wira swasta, jadi selain yang tadi itu harus dilampirkan dengan foto-foto tempat usahanya. Jadi benar-benar tempat usaha ini harus jelas nih, dalam artian memang teman-teman punya tempatnya. Jadi bukan usaha yang tidak bisa terdeteksi ya, dalam artian seperti usaha online shop atau apa itu memang agak sedikit sulit ya karena kan dia tidak punya tempat usaha. Tapi kalau misalkan online shop tapi punya gudang, saya punya gudang nih, nah itu bisa. Yang penting ada tempatnya, ada tempat usahanya, gitu. Itu yang bisa digunakan untuk pengajuan KPR seperti itu. Berarti intinya mudah ditempuh ya Pak ya, baik teman-teman yang bekerja atau teman-teman yang berusaha itu sebetulnya bisa dijalani dengan catatan mengikuti ketentuan perbankan. Iya, betul. Dan masuk penilaian perbankan. Betul. Baru mereka bisa memiliki rumah. Nah, buat sampai ke arah sana itu pengajuan proses persetujuan banknya itu berapa lama Pak? Oke, kalau bicara proses persetujuan bank itu semua balik lagi tergantung bank masing-masing ya. Iya, tergantung bank masing-masing. Cuma berapa lamanya ya itu kita tidak bisa memastikan karena semua tergantung berkas dari teman-teman juga nih. Betul. Gitu. Selama berkas dari teman-teman kan gini, di saat teman-teman pengajuan berkas itu kan pasti bank akan konfirmasi ini. Di saat teman-teman dikonfirmasinya mudah dikonfirmasi by phone, walau entah itu by phone, entah itu saat disurvei memang ada tempat usahanya, tempat bekerjanya. Nah, itu biasanya akan cepat untuk proses approval banknya. Kadang nggak sampai 2 minggu aja itu sudah keluar untuk proses approvalnya. Jadi yang penting tergantung dari memang teman-teman sendiri juga nih, selain dari tergantung dari banknya, dari pihak bank, itu juga tergantung dari proses verifikasi dari teman-teman. Betul, dari proses verifikasi itu sendiri gitu. Jadi karena kan tergantung di saat ini kita sudah mengajukan nih sudah 1 bulan ternyata tidak keluar nih ACC-nya atau approval-nya nih, putusannya, yaitu karena teman-teman saat diverifikasi di telepon tidak diangkat, atau tempat bekerja atau tempat usaha saat dicek tidak ketemu. Nah, itu yang mempengaruhi kenapa proses approval atau verifikasinya itu lama. Gitu. Bentuk prosesnya ACC itu informasinya melalui kertas atau bagaimana? Ya, kalau untuk ACC sendiri itu biasanya dari teman-teman developer ya. Teman-teman developer itu pasti akan menginformasikan ke nasabah masing-masing, ke konsumen masing-masing. Nah, cuman sebelumnya teman-teman developer itu pasti mendapatkan informasi dari perbankan. Nah, dalam bentuk apa? Betul. Jadi dalam bentuk apa? Dalam bentuk surat persetujuan kredit ya, atau disebutnya biasanya SP3K. Nah, itu dalam bentuk fisik atau dalam bentuk PDF soft copy. Dalam bentuk fisik hard copy atau soft copy. Nah, itu dari situlah teman-teman developer bisa langsung menginformasikan ke konsumen masing-masing atau ke teman-teman milenial lah gitu. Jadi dari teman-teman developer nanti akan menginformasikan ke teman-teman bahwa teman-teman ini sudah disetujui atau belum. Oke, baik. Teman-teman juga jelas Pak, dan mereka mau melakukan proses KPR karena video sebelumnya kan saya share cara menabung agar bisa memiliki rumah di usia sebelum 30 tahun. Nah, mereka mudah termotivasi menjalankannya, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada yang mustahil buat teman-teman bisa memiliki rumah
keuntungan KPR itu apa sih Pak? Ya. Buat teman-teman. Kalau keuntungannya sendiri yang pertama itu adalah kepastian memiliki rumah. Kepastian memiliki rumah. Jadi dalam artian begini, di saat teman-teman sudah menentukan lokasi, misalkan teman-teman pengen, saya pengen rumah di sini nih, di perumahan A misalkan seperti itu. Nah, di situ teman-teman sudah melakukan pengajuan KPR nih. Nah, dari situ itu sudah pasti kalau misalkan teman-teman sudah di approval, itu sudah pasti rumah itu kan menjadi haknya teman-teman. Betul, sudah menjadi haknya teman-teman. Jadi keuntungannya itu adalah kepastian teman-teman itu memiliki rumah. Jadi sudah pasti nih teman-teman itu rumah itu akan menjadi rumah teman-teman. Beda halnya dengan teman-teman harus nabung dulu nih. Ya, ibaratnya teman-teman harus nabung dulu. Nabung selama sekian tahun. Sudah 10 tahun kemudian pengen rumah itu harga sekian, tapi pas saat teman-teman sudah kumpul uangnya, harganya sudah berubah lagi. Jadi ya belum pasti teman-teman bisa memiliki rumah. Faktor inflasi ya Pak ya? Betul, faktor inflasi. Tadi kan yang pertama kan kepastian memiliki rumah. Betul. Lalu yang kedua itu adalah teman-teman ini tidak perlu mengeluarkan dana penuh. Jadi dalam artian begini, tidak perlu mengeluarkan dana penuh gini. Teman-teman pengen punya rumah ini harga 150 juta. Nah, yang cukup teman-teman keluarkan itu kan hanya 5%-nya dari 150 juta. Mukanya ya? Iya, hanya 5%. Tanpa teman-teman harus nabung dulu sekian puluh tahun, nggak perlu lama-lama teman-teman nabung sekian puluh tahun gitu. Jadi teman-teman hanya cukup mengumpulkan dana 5% aja. 5% dari harga rumahnya. Misalkan harga 150 juta kan berarti teman-teman hanya cukup mengeluarkan uang untuk DP-nya hanya 7.500.000. 7.500.000. Iya. Bisa disiasatin dengan cara menabung ya Pak ya? Betul, ya. betul. Sebelumnya mungkin teman-teman bisa lihat di video saya biar tahu bagaimana cara menabung dengan pasti agar bisa segera memiliki rumah seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah sebagai sarana investasi juga. Kenapa memiliki KPR, memiliki rumah dengan cara KPR itu adalah sebagai sarana investasi? Karena begini, harga rumah ini kan akan cenderung naik ke depannya. Selalu cenderung naik, bukan akan, tapi pasti selalu cenderung naik ke depannya. Tahun ini misalkan teman-teman lihat harga rumah di lokasi A dengan harga 150 juta. Tahun depan di lokasi yang sama, dengan tipe rumah yang sama, dengan tipe bangunan yang sama, itu pasti harga jualnya sudah berbeda dengan tahun saat ini teman-teman lihat. Gitu. Nah, kenapa saya bilang investasi? Karena gini, teman-teman cukup hanya mengeluarkan dana 5%-nya saja dari harga keseluruhan nih. Nah, untuk pembayaran cicilannya bagaimana? Gitu. Itu bisa disiasati. Dalam artian rumah ini kan ke depannya harga jualnya kan naik. Nah, terus rumah ini pun juga bisa teman-teman jadikan sebagai pemasukan tambahan. Kenapa saya bilang bisa jadi pemasukan tambahan? Rumah ini bisa disewakan. Betul. Gitu, bisa dikontrakin lah ibaratnya, bisa disewakan. Nah, itu kan jadi pemasukan tambahan teman-teman untuk membantu membayar cicilan rumah. Apalagi untuk proses ACC ke jenjang pernikahan sebelum mereka nikah. Betul sekali. Untuk memiliki rumah itu proses ACC-nya lebih cepat. Betul, gitu. Betul. Selanjutnya apa kira-kira Pak? Ya, jadi keuntungannya itu yang terakhir adalah sebagai alat investasi ya. Pastinya betul, karena properti itu adalah investasi yang menguntungkan. Karena properti itu tidak akan pernah mengalami penyusutan, yang ada akan mengalami kenaikan terus-menerus. Ya, memang ada beberapa kerugian ya, dalam artian kerugian untuk mengambil rumah dalam bentuk KPR, dalam bentuk KPR, karena harga jual uang yang kita bayarkan nantinya akan lebih nih dari harga jual yang kita saat ini beli. Memang betul, tapi kan kita bicara jangka panjang, 15 tahun lagi atau 10 tahun lagi, uang yang teman-teman keluarkan itu tidak akan berarti dibandingkan dengan rumah yang teman-teman sudah dapatkan. Gitu. Ya itu tadi sebagai pemasukan tambahan juga. Gitu kan. Nah, terus ditambah lagi properti itu bisa sebagai jaminan. Misalkan teman-teman mau pinjam uang ke bank untuk tambahan modal usaha nih, terutama untuk yang teman-teman yang usaha ya, wira swasta. Nah, untuk tambahan modal usaha, nah itu cepat untuk dijadikan sebagai jaminan. Jaminan, ya. Nah, karena memang betul mungkin Pak ya, salah satu aset yang terbesar itu ya rumah tinggal. Betul. Nah, apalagi kenapa harganya bisa naik? Mungkin contoh di suatu daerah
pertumbuhan ekonominya juga bagus, Iya. itu mempengaruhi. Betul. Ada perjalanan usaha, sekolah, rumah sakit dan lain-lain itu mempengaruhi jelas. Betul, ya. betul, betul. Nah, Ya jadi- karena kan kita lihat nih, misalkan di lokasi A saat ini belum ada apa-apa nih, misalkan saat ini masih ya hanya ada kios-kios, tapi 3 atau 5 tahun ke depan kan pasti di lokasi A tersebut akan berkembang. Ya nantinya tidak ada rumah sakit, bisa ada rumah sakit, yang tadinya tidak ada mall bisa ada mall. Nah itu kenapa sebagai salah satu investasi gitu. Baik, di sini jelas ya teman-teman, apa yang dijelaskan Pak Irwan menurut saya dengan gamblang jelas sekali bahwa dengan proses KPR juga bisa ditempuh, nggak ada yang mustahil. Kalau teman-teman sendiri yakin mengikuti alur prosesnya, mempersiapkan semuanya dengan baik, pasti bisa memiliki rumah segera. Nah, kurang lebih seperti itu. Tipsnya nih kira-kira gimana Pak buat teman-teman juga biar makin yakin mengambil rumah dengan yang ditempuh itu cara proses KPR. Iya, jadi gini, mumpung teman-teman usianya masih pada muda ya, masih muda, karena kan yang namanya, kenapa saya sarankan lebih baik ambil rumah secepatnya di saat teman-teman masih berusia muda, masih panjang lah ibaratnya. Jadi nanti saat teman-teman sudah berkeluarga, teman-teman sudah memiliki aset, tidak perlu memikirkan bagaimana ngumpulin DP, bagaimana cara nyicil. Bisa jadi nanti di saat teman-teman sudah berkeluarga, rumah itu sudah lunas. Saat teman-teman sudah memiliki anak, sudah punya rumah, sudah memiliki anak, dan nggak lama lagi sudah lunas gitu. Jadi di saat anak sudah mulai beranjak dewasa, sudah mulai beranjak besar, teman-teman sudah tidak punya cicilan lagi gitu. Iya. Jangan sampai teman-teman nih di saat teman-teman sudah memiliki anak, kebutuhan lagi tinggi-tingginya untuk biaya sekolah segala macem, di situ teman-teman masih membayar angsuran rumah gitu. Jadi sebisa mungkin nih buat teman-teman milenial nih, terutama yang sudah mulai bekerja, sudah mulai memiliki usaha, disegerakan untuk memiliki hunian atau memiliki rumah. Kenapa? Karena rumah itu, properti itu adalah investasi yang kedepannya itu akan selalu naik gitu. Jadi ya kalau saran saya pribadi lebih baik disegerakan. Disegerakan ya Pak ya. Iya. Penting, jelas properti itu jelas penting buat Masa depan, buat masa depan. Sangat penting ya teman-teman, sejak dini atau kita sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari sebelumnya, bisa dengan proses KPR. Sangat bisa teman-teman milenial memiliki rumah sebelum usia 30. Terakhir dari saya biasanya ada doa Pak buat teman-teman milenial, buat mereka yang berencana mempunyai rumah. Iya. Itu saya biasanya mendoakan mereka, penonton setia kita nih, agar dimudahkan dalam prosesnya, disehatkan, dimudahkan rezekinya juga, agar bisa segera memiliki rumah. Nah, mungkin Pak Irwan juga mau ngasih beberapa masukan buat teman-teman. Ya, jadi Terakhir. masukan dari saya sih terakhir, kalau teman-teman nih yang sudah mempunyai pekerjaan tetap, lalu intinya sudah memiliki penghasilan tetap, usia sudah cukup, sudah lebih dari 21 tahun, tolong coba disegerakan untuk berusaha untuk mulai menabung. Yang tadinya teman-teman nih waktu masih ibaratnya masih muda kan biasanya punya keinginan banyak nih, kayak misalkan banyak nongkrong, banyak main di kafe. Nah, lebih baik budget yang teman-teman gunakan untuk main di kafe, nongkrong di kafe, yang misalkan sehari di kafe 50.000 keluar uang untuk ya ngopi-ngopi, nongkrong segala macem, ya kalau bisa itu dikurangi. Jadi budget yang teman-teman keluarkan untuk 50.000 itu untuk nongkrong apa segala macem itu ditabung gitu. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 30 hari lah gitu. Teman-teman cukup ya selama 20 hari deh, tadinya ngopi tiap hari ya sekarang dikurangin, misalkan seminggu jadi sekali atau 2 kali. Nah, selebihnya uangnya ditabung untuk DP. Karena misalkan teman-teman dalam sebulan bisa nabung 1 juta aja, teman-teman cukup membutuhkan waktu 7 bulan aja sudah bisa untuk DP rumah gitu. Nggak perlu lama-lama gitu kan. Jadi
Sebulan teman-teman bisa ngumpulin 50.000 sehari selama 20 hari aja, berarti 1 bulan kan sudah 1 juta nih. Ya. Nah, cukup 7 bulan aja teman-teman sudah bisa memiliki rumah gitu. Wah, cepat sekali itu prosesnya. Cepet sekali gitu. Berarti kuncinya di disiplin ya Pak ya? Betul, disiplin, betul. teman-teman mau menunda sedikit kesenangannya. Iya. Nanti setelah memiliki rumah, betul, setelah memiliki rumah ya teman-teman kan bisa ya intinya mulai nongkrong-nongkrong lagi ya silahkan, tapi ya tetap harus dipikirkan angsurannya nih gitu. Jangan sampai angsurannya nggak terbayar ya gitu. Iya. Gitu. Cuman kan dengan teman-teman sudah memiliki rumah bisa jadi income pasif income. Ya, betul, Bisa betul. teman-teman sewain untuk untuk membayar bantu bayar cicilan rumahnya lah, atau enggak uang yang Ditempatin. atau enggak uang yang buat sewa rumah itu dipakai sewa rumah sama yang digunakan untuk sewa rumah itu uang sewa rumahnya teman-teman. Nah, itu bisa dipakai untuk itu yang dipakai untuk nongkrong lah intinya kayak gitu. Betul. Kalau yang seperti itu mungkin teman-teman milenial udah cukup Iya. lebih paham Pak. Iya, betul. Karena gaya-gaya tongkrongan zaman sekarang memang seperti itu. Betul. Tergantung bagaimana kita bisa memanage keuangan. Iya. Dukung terus channel kami agar terus berkembang. Jangan lupa like, komen, share sebanyak mungkin, dan subscribe. Komentar di bawah bagaimana impian rumah kalian. Nah, nanti kita akan ada giveaway, yaitu souvenir baju bius.com. Nanti akan ada gambarnya seperti apa. Oke, baik, terima kasih ya teman-teman. Saya pamit undur diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.